Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Kami menyajikan cerita horor yang tidak terlalu horor ya bro. Betul Mas Ayung. Nah ini bisa diterima oleh semua kalangan insya Allah. Betul. Yang takut-takut bisa nonton juga, nggak perlu khawatir ini tidak akan terlalu horor. Oke, apa kabar hari ini? Semoga semua teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Dan lagi-lagi kami hadir akan share satu kisah horor, cerita horor. Semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur tentunya ya Mas Heru ya. Betul Mas Ayung. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja ke cerita. Saat itu tahun 2001 dan seorang pemuda kemudian datang Jakarta dengan perasaan gundah gulana bro. Iya. Ya kan, dalam kesedihan yang teramat sangat karena masih labil. Satu, umurnya masih segitu dan dia baru saja kehilangan sosok seorang panutan, seorang yang menurutnya adalah segalanya. Dia kehilangan bapak bro, bapaknya meninggal. Sebenarnya sih bukan bapak tapi kakek yang sudah dianggap seperti bapak karena memang dari kecil ikutnya sama kakek, semua bergantung sama kakeknya. Ketika semua prestasi atau semua yang dilakukan, giatnya dia belajar dalam bidang akademis ataupun yang lainnya, itu niatnya ingin membanggakan kakek karena memang iya awal-awalnya iya karena memang dan niatnya untuk memang seterusnya seperti itu, cuman ya karena labil tadi ya, sebagai balas budi karena memang mau balas pakai apa lagi, namanya anak muda tersebut melihat bagaimana dari kecil tanpa orang lain, kakek tersebut dan juga istrinya ya, kakek neneknya itu berjibaku untuk hidupin 3 orang cucu. Nah itu ya akhirnya bagaimanapun caranya dia tuh pengen supaya nanti kelak bisa membanggakan bro. Dan akhirnya walaupun bukan termasuk orang pinter ya sinau supaya ada peringkat, supaya dapat sekolah-sekolah yang baik, dan itu kelaksana alhamdulillah. Namun setelah itu tinggal satu step lagi mungkin ya pengen kuliah, pengen tadi dapat sesuatu yang lebih baik dari sisi akademis, kemudian kakeknya itu meninggal. Itu yang masih labil tadi, akhirnya kayak rasa sedih itu membuat ia kurang berpikir dengan jernih bro. Seperti kena pukulan telak lah ya. Iya, seperti kena pukulan telak, benar. Harapannya semuanya musnah. Nah, saya itu mau rajin-rajin buat apa? Saya itu mau kuliah di kuliah yang bagus. Ya buat banggain siapa? Dia lupa saat itu masih ada nenek sebenarnya. Namun namanya pikiran anak muda ya, saat itu kayak semuanya itu gugur, luluh. Akhirnya sudah dia itu entah dapat dari pandangan dari mana, akhirnya saya pengen keluarlah dari kampung. Ya tempat yang dituju mana lagi, wong pengalamannya pernahnya ya ke Jakarta, akhirnya datanglah Jakarta bro. Itu dia mungkin saat itu memang dapat izin dari neneknya, cuman entah perasaan neneknya itu seperti apa, yang dirasakan neneknya ditinggal sama cucunya itu seperti apa, dia ya hanya peduli dengan rasa sakit, rasa kecewa, rasa kesedihan kehilangan kakeknya tersebut. Kemudian datanglah Jakarta, dan Jakarta itu tempat transit pertama kalau menggunakan bis yang umum itu ya jatuhnya Pulau Gadung. Betul, terminal terbesar lah. Iya, terminal internasional terbesar di Jakarta juga. Iya, di alam semesta itu Pulau Gadung. Di tahun tersebut 2000-an ya, 2001. Kemudian bingung di sana. Muda tersebut bingung, aku dari sini mau kemana? Sementara memang ada 1-2 family yang masih ketemunya saudara jauh dari kakek, dari ponakannya kakek.
itu ada beberapa warung, ada juga yang usaha kerja di pabrik. Itu ndak jauh, ada di Klender, ada juga di Jakarta Utara, Cakung. Namun kalau misalnya datang ke sana nggak ngabarin dulu, terus saya mau ke sana malah jadi beban. Wong dari kemarin-kemarin nggak membebani aja, kadang ketemu sama mereka seolah-olah saya itu beban. Biasa bro, kesenjangan. Betul. Ya kan, akhirnya dia berpikir ulang, ini ongkos tinggal sekitar 30 ribuan lagi. Ya jumlah yang cukup mending untuk ongkos di saat itu. Ya, iya, harus mau kemana ini ya. Nah itu akhirnya ya dia duduk-duduk di depan, yaitu di bagian depan Pulau Gadung, tentu dengan sikap yang dibuat-buat untuk seolah-olah dia itu akamsi bro. Ya dong, kalau enggak nanti kebetak kena. Nah itu kan dulu gawat sekali bro. Itu di tahun 2000-an, apalagi tahun-tahun sebelumnya. Ya, masih rawan kejahatan lah. Iya rawan kejahatan. Tahu-tahu nanti ada yang backup-in saya, udah diem loh. Ada pesok kecil, lalu dipretelin, dibawa ke belakang. Itu seperti itu kan sering kali terjadi. Akhirnya berlagak seperti anak situ. Kebetulan rambutnya juga nggak pendek. Ya gondrong karena nggak dirawat. Cuman sekali memang sampoan. Itu mau ke Jakarta juga sampoan dulu, jadi mendingan lah. Nah itu berlagak seperti anak situ, seperti tukang parkir atau tukang ya cari penumpang, apa sih namanya, kondektur, calo seperti itu. Tapi kan wajah mudanya itu udah bisa menipu. Dan wajah kampungnya itu tetap melekat. Ya kan, nggak bisa dibuang, apalagi wajah pusing dan sedihnya tetap mengundang bermocorah bro, tetap mengundang beberapa tukang palak. Namun ya karena nggak lengah, selalu waspada, seluruh kanuragan yang diajarkan di kampung itu dipersiapkan waktu itu untuk dederawak atau apa ya, dederawak bahasanya apa ya, itu adu keberuntungan mungkin lah. Ya adu nasib di kota metropolis tersebut, kota besar. Iya. Kemudian ketika ada sekitar 3 orang dengan penampilan yang satunya agak beler, ya pakaian jelas bukan orang bener lah, dan sudah mendekat, ya, katakanlah gampangnya preman. Mereka sudah dari tatapannya, dan dia juga dari tadi memperhatikan 3 orang tersebut itu dapat kijang, dapat buruan. Ada dapat korban. Makanya ketika menghampiri ke arahnya, aku itu bisa jadi adalah korban berikutnya. Kalau misalnya saya lawan, terus 3 orang tersebut di tempat halayak seperti ini, bisa jadi dia kawannya banyak, ya kan? Dia berpikir seperti itu. Terus tempat ramai, bagaimana mungkin akan menunjukkan ilmu kanuragannya? Jangan tunjukkan ilmu kamu di depan umum. Ada guru besar seperti itu ya bro. Ya anggap saja seperti itu. Maksudnya nggak berani lah, gampangannya kan nggak berani. Ya terlalu banyak musuhnya, karena tadi aja jalan dia bukan cuma bertiga, ada yang lainnya lagi. Ada yang koordinir yang jelas, dan ada papa gengnya mungkin ya. Beruntung ketika 3 orang itu mau mendekat, ada Maya Saripakti dulu. Itu iya betul, 507 bisa di Pulau Gadung Tanah Abang mungkin. Iya, jurusan Pulau Gadung Tanah Abang. Pemuda itu langsung dengan sigapnya itu melompat di mobil yang ya sudah jalan agak, ya kan memang jalan pelan, dan ya itu tadi dengan sigapnya itu melompat, itu menghindari 3 orang yang kayaknya niatnya berbuat jahat. Sepertinya ada niat mau. Iya, ada berbuat jahat. Itu kan langsung melompat ke sana, terselamatkan karena mobil itu akhirnya belok kan ke arah kiri, ya kan, lalu nanti ke mana tuh, arah ke Kelapa Gading sana ya, Cempaka Putih. Ya udah, itu akhirnya lepas dari 3 orang tersebut. Nah kemudian di mobil ini kan bingung, saya sebenarnya naik ke sini mau ngapain, terus ini jurusannya kemana? Bang, duduk bang, kata kondektur. Iya. Nah itu mau duduk, dia itu paling nggak serak itu naik kendaraan umum yang banyak orang.
apalagi tujuannya nggak jelas. Takutnya kalau misalnya duduk di pojok dekat dekat jendela, dekat kaca itu mau keluar itu misi-misinya itu repot. Akhirnya dia memilih untuk berdiri, dan tidak lama ada tukang ngamen segala macam ya. Nah, dia mulai baca di kaca depan itu tulisannya kan ada Pulau Gadung, Tanah Abang. Oh, aku akan ke Tanah Abang menurut anak muda tersebut. Ya kan? Terbawa arus kehidupan. Mobil membawanya 507 membawa dia itu ke Tanah Abang. Berdiri lama nggak nyampe ya, apalagi orang-orang yang memang nggak pernah lewat ke situ, ke tujuan tersebut. Dan Tanah Abang seperti apa aja nggak ngerti cuman kan paling lewat tok bro, nggak ngerti seperti apa aslinya. Itu lama rasanya, dan karena memang lelah dipaksa-paksa terus, duduk bang, ngapain berdiri sih gitu. Oh, jangan-jangan mau lihat yang enggak, ada yang ngomong seperti itu bro. Akhirnya duduklah, tapi di bagian belakang yang sekiranya nanti kalau turun itu gampang. Akhirnya apa, mobil itu berhenti setelah muter-muter sekian lama, baca banyak marka jalan yang bikin dia pusing, yang lewatin gedung-gedung yang tinggi, lewatin macam-macam, wis jatuhlah dia itu, bukan jatuh, turun karena mobil itu iya sampai berhenti itu di Tanah Abang, di hentian mobil itu dekatnya stasiun bro. Di halte mungkin ada halte juga sebelum stasiun, ada halte. Iya di sebelum halte, tapi sebelum halte dia itu turun pas ada jalan yang menurun itu loh, sebelum stasiun. Di situ kan mobil melambat, akhirnya ada beberapa orang yang turun. Abang, Tanah Abang, maksud Tanah Abang. Mereka turun, dia pun ikut turun, bingung saya mau kemana, kata pemuda tersebut bro. Kemudian wong di sini juga serem karena banyak orang-orang yang liatin, entahlah untuk ngeliatin mau nawarin dagangan atau apa, tapi kan pandangannya kayaknya ya bikin gimana gitu kan. Akhirnya ini nggak aman, mulai turun dia, turun das, turun. Lalu setelah itu dia itu ketemu banyak pedagang-pedagang kaki lima itu di pinggir jalan yang agak menyempit, tapi di jauh sana itu ada gedung yang bertingkat, dan rupa-rupanya semakin ke sana semakin banyak orang. Ini mungkin pasar Tanah Abang. Ya, blok macam-macam lah di situ. Nah, karena memang di semakin ke sana semakin ada perasaan takut juga, ini nggak ada yang kenal. Terus nanti saya mau ngapain? Asal-asalan masuk ke pasar tersebut. Akhirnya kan ketemu sama situ bro. Ya kan, pemuda tersebut saya sendiri. Curhat jadi curhat. Iya, pemuda saya itu kan saya sendiri bro, waktu itu bro, lupa ya. Nah kemudian kan waktu itu kan itu lagi hari-hari bantuin ini kan, ada kerjaan di sana untuk roncan bunga. Iya. Bikin roncan bunga, betul. Om Jolo dulu bikin roncan bunga di sana, terus ada beberapa kawan-kawan yang saya kenal juga di sana. Jadi saya rasanya plong. Kampung lah. Iya, banyak teman satu kampung, yakin kan begitu. Aduh, ini mending kalau ada apa-apa kan saya masih banyak orang satu kampung. Terus kan nonton pada orang kerja, tapi kan ada yang banyak juga yang acuh kayak nggak peduli. Saya lagi kerja nggak ngurusin kamu. Kenal sih kenal, tapi di sini Jakarta men gitu. Ya kan, kenal di kampung, di sini kita harus berjuang dan bertarung kan seperti itu. Nah, ada dirimu juga. Akhirnya karena memang saya ke situ itu kan niatnya nggak niat ngapa-ngapain, mau pergi dari rumah kan. Akhirnya mau kerja bro, kamu nawarin begitu kan. Iya, terus ngomong sama bosnya, udah kasih aja Melati. Nah itu hari pertama di mana saya itu mulai megang pekerjaan. Iya, Melati. Iya, jadi kuncup-kuncup Melati itu dironceng. Kemudian biasanya untuk pernikahan ya bro. Betul, untuk pernikahan. Iya, pernikahan Jawa, pernikahan Sunda dan lain-lain. Apa aja pokoknya dironceng. Itu saya ikut belajar ngeronceng, alhamdulillah langsung dapat uang makan. Ya untuk saat itu saya ada sandaran, entah setelah ini saya mau pergi kemana lagi saya nggak tahu. Dan kalau melihat sekeliling dari cara hari-harinya, terus banyak orang-orang serem, orang-orang yang kasar,
aduh saya bukan tempat saya di sini, awalnya seperti itu kan. Tapi setelah hari-hari dijalani, saya mau kemana lagi, akhirnya kan terjun, malah saya terlibat. Ya, tapi ya begitulah ya namanya kehidupan ya, pasti ada namanya ya tadi pasang surut, ada cobaan, ada segala macam. Kalau orang bilang sebuah perjalanan hidup lah, Ya. banyak prosesnya. Dan di sana singkat cerita aja, mengenal banyak hal ragam kehidupan, terutama jadi anak pasar itu seperti apa. Dan kita meskipun di sana itu bukan cuman ini curhat ya, kisah masa lalu, setiap orang juga punya kisah. Saya yang dulu hanya anak rumahan, jadi seorang cucu yang seadanya di Jakarta sana sudah mulai, ya emang dulu juga rambutnya panjang, itu semakin mendukung aksi dan reaksi di sana. Jadi mantes sih jadi anak pacar. Wes kan, bukan cuma kerja tapi malamnya kan macam-macam hal ya. Tapi yang kami pegang sebagai anak kampung tetap kami itu nggak mau ngambil barang orang, terus nggak mau main perempuan seperti itu. Jadi Meskipun nakal tapi masih Iya. dalam batas yang wajar. Betul, dan terlibat apa aja waktu itu di sana karena memang masih muda kan. Kemudian saya semakin hafal berbagai roncean. Terus ya kalau siang ronce, kalau malam ya kemana aja ya bro, sampai ya tadi wilayah sana banyak yang kenal, banyak juga orang-orang yang keras-keras yang dikenal juga. Cuman ikut bergaul lah. dengan Ikut orang-orang bergaul. Namun yang seperti itu tetap saja bro, jujur aja saya itu bertolak belakang dalam hati ini, apa ya, saya bukan di sini sebenarnya tempat saya, ini hanya singgahan. Dan beberapa kali mungkin apa ya yang seharusnya nggak dilakukan, misalnya mungkin ya jadi bedut, apa ya bahasanya ya, jadi nakal. jadi nakal, terus terlibat perkelahian, terlibat urusan yang macam-macam. Itu akhirnya satu malam saya bermimpi ketemu sama kakek saya bro. Itu bahkan sampai 2 kali, berarti kalau kelewatan saya pasti mimpi ketemu sama kakek saya. Kakek saya Mas Jandu juga paham, itu dia duduk seperti agak ada di bangku penjalin tapi bangku satu gitu ya, bangku rotan atau enggak, warnanya coklat sih, agak mengkilap. Cuman di belakangnya itu enggak ada background apapun, cuman warna gelap. Cuman mbak saya itu kayak semacam di atasnya itu seakan-akan ada lampu kecil atau kayak lampu tempel, jadi pendaran sinarnya itu enggak terlalu terang, namun jelas itu mbak saya. Seperti hari-hari ketika ya dia baru pulang dari kebun, terus sudah mandi asar, nungguin sore, pakai sarung, pakai kain sarung. Cuman kalau hari-hari kan biasanya nggak pakai baju gerah kan, kalau ini pakai baju rapi, pakai peci pula. Itu duduk seperti duduknya jenengan kayak gitulah, tapi tenang dia. Terus ngomong, wes Arab kayak gue terus seperti itu bro, sudah mau kayak gitu terus. Nah itu saya terjaga setelah mimpi itu ya, karena saya itu kan kadang tidurnya misah di loteng di atas. Terus saya nangis terus, iya ya, saya juga sebenarnya nggak pengen selamanya di sini, pengen sesuatu yang ya lebih baik atau apalah. Saya juga ya akhirnya mengingat bahwa saya itu kemudian datang Jakarta karena kehilangan kakek, tapi kan saya masih punya nenek. Kenapa saya harus meninggalkan beliau sebegitu lamanya? Itu kan hampir mau 3 tahun setelah itu baru mimpi-mimpi yang kayak tadi. Itu berulang bro, sampai berapa kali. Akhirnya ya tadi mulai ada kerinduan untuk kembali kayak bocah dulu, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Iya, itu kan. Terus tanpa sengaja akhirnya kami karena waktu itu saya berdua ya sama itu ya bro, kedatangan seorang
Ya mungkin itu adalah titik balik, jadi awal pencarian spiritual yang tadi sengaja mencari jati diri, siapa diri ini saat ini, ya saat itu. Jadi suatu malam Mas Jalu waktu itu sudah enggak di ini ya, Udah gede lonceng. enggak di ini bangkunya berisik sekali bro, ini aku bikin sendiri ini. Tapi berisik sekali, kreat. Harap maklum aja, namanya juga kayu, kursinya pakai bambu. bambu samping rumah. Jadi bunyi kerat. Iya, sayang daripada nggak ini dibikin Bisa lah. jadi backsound. Jadi malah kreat kayak gini. Nggak apa-apa wis. Iya, jadi saat itu Mas Jalu sudah nggak di Roncean, ada warung ya di turunan. Iya. Itu Walaupun namanya masih apa? di wilayah pasar juga. Wilayahnya apa sih itu? Pasar juga. Pas di Masih turunan itu Jati Baru mas. Jati Baru ya, Jati Baru, Jakarta Pusat, Tanah Abang ya. Tanah Abang mas ya. Di wilayah pasar mas. Iya, Mas Jalu itu ada di sana. Nah, kemudian ya saya masih jadi ronce juga. Cuman sekali waktu itu saya pulang ya ke tempat yang lain, ke tempat saudara, kadang-kadang seperti itu. Terus satu ketika kan ada acara apa waktu itu, kita ada di dalam pasar. Kemudian ketemu sama seorang tadi. Ya kan. Ini nama asli aja gak apa-apa. Ya nggak apa-apa wis, nama aslinya nggak apa-apa. Ya, Cuma mohon maaf sekali karena beliau sudah meninggal. dia sudah meninggal. Jadi ya, untuk mengenang aja kami, untuk mengenang beliau yang boleh dibilang banyak memberikan arahan. Iya. Atau secara ini seperti guru spiritual pertama mungkin ya. Iya, bisa dibilang dia seperti bisa dibilang itu. seperti itu. Dia banyak memberikan masukan-masukan yang Iya. positif lah saat itu. Jadi kami berdua itu berkebetulan, tapi kebetulan yang nggak diinginkan tentunya ya. Setiap orang pengen punya keluarga yang ya kayak yang lain, ada ibu, bapak, keluarga sempurna, terus menjalani kehidupan dengan baik, ada hubungan yang baik dengan keluarga. Namun ya sebuah keputusan hidup, akhirnya saya juga tinggal sama kakek nenek. Begitu juga Bang Jalu dulu juga seperti itu ya, begitu kan Bang? Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi ya kami menjalani kehidupan dulunya ya sebagai anak baik di kampung. Betul. Jadi anak kakek, anak nenek, dan kami karena sangkit dari kecil bayi ikut mereka, ya manggilnya bapak sama mama. Sama. Ya kan? Malah waktu itu saya sempat marah karena kata orang-orang bapak saya itu namanya bukan itu. Saya nggak mungkin, bapak saya itu namanya mbak saya itu. Tapi ketika saya sudah bisa baca surat kelahiran, dulu kan SD tidak bisa baca apa-apa, kosong plong. Iya, bisa baca itu kelas 2 atau berapa, itu umum ya, dialek hari-hari ya bahasa Tegal. Kalau anak sekarang kan PAUD aja udah bisa baca, Iya, tulis. lancar-lancar lah. Nah itu ketemulah di sana kami dengan sosok laki-laki bernama Mang Usuk. Mungkin ada teman-teman yang kebetulan kenal sama beliau. Orangnya itu ndak tinggi. Iya, mungkin kalau di bola sekarang kayak Messi lah segitu tingginya. Orangnya pendek. Iya, terus tapi pakaiannya agak parlente, selalu pakai sepatu. Badannya Gempal, orangnya bersih putih. bangir ya. Nah, suatu malam saya nggak pernah kenal atau ketemu sama orang tersebut. Kalau Mas Jalu nggak tahu udah pernah kenal. Saya udah kenal dari sebelumnya. Cuma beliau nggak pernah memperlihatkan itu, hanya sering nongkrong bareng tadi. Nah, ini mungkin kesananya akan lebih ke personal ke saya ya, antara hubungannya sama Mang Usuk. Mungkin saya panggilnya Mang karena lebih apa ya bro, banyak kan boleh dibilang awal saya manggil Mang juga, jadi keponakannya dia itu teman saya, jadi saya nongkrong sama keponakannya. Terus kalau nongkrong ke tempat keponakannya ini selalu ada beliau. Dan ponakannya selalu manggilnya Mang, akhirnya saya ikutan manggil Mang. gitu. Tapi asli bukan orang ini ya, bukan orang Sunda kan. Mamang kan biasanya Mamang orang Sunda ya biasanya. Karena memang sebetulnya orang Jawa nih. Beliau ini orang mana ya bro? Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Nah kemudian saya
ketemulah sama beliau setelah ada doa-doa kecil, doa dari seorang yang lelah dengan kehidupan yang hari-hari dijalani dan pengen balik lagi, dan ada kerinduan sama nenek saya, pengen kembali seperti anak yang punya cita-cita, punya harapan. Dan lagi-lagi ketika setelah diparani didatengin lewat mimpi sama mbak saya, kemudian ketemulah dilalai, ketemu sama Mang Usop tadi. Dan kata-kata yang dia itu setelah pertama kali salaman ya bro, salaman, terus dia itu paham semuanya tanpa diceritakan kalau kehidupan saya seperti ini, keluarga saya seperti ini. Itu dibaca kayak dikuliti lah, cuman nggak semuanya. Terus sudah dia langsung ngomong, kamu cari orang tuamu. Itu pertama kali yang diwasiatkan seperti itu bro, ngomong seperti itu. Cuman kita anak pasar biasanya nggak mudah untuk dikasih tahu sama orang. Walaupun itu benar, kadang-kadang tensin untuk menyatakan itu benar. Iya kan, tapi saat itu seperti membekas, terus kena di hati. Jadi kadang ada seseorang, apalagi ini kan belum pernah ketemu, tapi kok bisa tahu hari-hari kehidupan saya dulu, terus ngomongnya suruh nemuin orang tua. Ya saya jadi kayak kesentuh gitu loh bro waktu itu. Ya tanpa saya ngobrol sama situ, saya untuk secara pribadi saya kok orang ngomongnya seperti itu. Akhirnya kan saya tanyain, lah emang Mamang itu karena ikut-ikut panggilannya situ ya, emang Mamang kenal sama saya? Kenal katanya. Nah terus nyata gimana? Saya tuh punya amanah, saya tuh ada amanah katanya. Dari siapa? Kamu gak perlu tahu. Saya punya amanah untuk benerin kamu, katanya begitu bro. Mana buat benerin saya, nanti temuin di masjid ya. Di masjid saat itu kan ada masjid di situ bro. Ada di lantai 4. Iya adanya kan di lantai 4. Itu kan revitalisasi pasar kalau tidak salah. Pasar, betul. Kemudian masjid juga belum sempurna, masih bangunan kotak, masih bolong-bolong kan. Iya. Dan kita untuk naik ke atas biasanya untuk orang yang tidak biasa naik ke sana itu cukup ngap-ngapan. Satu ada ribet-ribet juga. Iya, ada ribet, kagak banyak, nggak ada eskalator juga. Eskalator. Saya kan, dan itu lokasinya itu mirip dekat sama tempat saya kerja ngeronce, dekat mungkin bagian belakangnya kalau tidak salah situ. Nah dia ngomong seperti itu, nanti temuin saya di masjid. Terus mungkin dia jalan sama situ, saya lupa, saya balik lagi ke pasar. Tapi dia katanya nanti malam, tengah malam nanti ke masjid. Biasanya orang ngomong kayak apa, saya nggak pikirin, saya nggak nganggap. Walaupun itu benar ya, iya aja, saya menghormati. Tapi ini kayak membekas dan ini semacam perintah secara batin gitu loh. Ya saya nggak ngerti batin yang gimana, saya nyala anak pasar belaka bro. Walaupun kemarin itu dalam berbagai pertarungan ya melibatkan unsur-unsur ada gaman-gaman, ada macam-macam, tapi itu kan hanyalah piranti bro. Menurut anak muda ya. Tapi untuk sisi yang spiritual yang lebih ke batin yang itu kan saya belum paham. Tapi saat itu merasa saya kayak diketuk, dan ini mungkin titik balik buat saya. Tapi saya nggak ngerti apakah setelah ini nanti bakalan berubah atau keluar dari lingkungan ini, nggak ngerti ya. Nah terus malam semakin larut, saya jalan lagi ke atas. Nah ketemu sama temennya, kita juga ada Wahari di sana ya, di turunan. Terus ngobrol. Ketika itu saya ada janjian katanya mau di masjid, saya turun lagi sekitar jam 11:30. Nah pas saya turun di pasar itu, di dalam pasar itu
itu kan niatnya nanti mau naik ke masjid. Itu pun saya masih ragu bro, karena selama berapa tahun Nggak pernah ke masjid. nggak pernah ke masjid. Ya kan? Ini lihat masjid aneh jadinya. Iya, nggak pernah ke masjid. Lagi pula masjidnya di atas. Iya. Nah, dia di atas, terus ada satpam juga yang jaga di sana, yang biasa wira-wiri di sana. Iya. Wong kemarin mau ikut tidur di ruko-ruko yang di dalam aja banyak tantangan. Tuh jalan ke sana tengah malam, ini gimana ya? Kadang-kadang persinggungan itu gampang sekali di sana dulu ya bro. Di Tanah Abang saat itu ya. Iya, gara-gara nyenggol dikit, ngomongan salah sedikit bisa cerk bisa seperti itu. Jadi kalau kami itu ngelihat darah hari-hari itu tuh udah biasa. Ada orang bacok-bacokan apa, kita udah biasa ngelihat yang seperti itu. Kadang-kadang saya juga, kok kita di sini ya pagi hidup aja alhamdulillah. Iya. Pagi hidup alhamdulillah. Memang nggak semuanya, tapi anak-anak yang memang niat kerja, ya udah habis kerja tidur. Kalau kita kan udah bisa begitu. Nah, akhirnya pas itu bro, sekitar jam 12 kurang saya turunkan ke dari tempatnya dagangan situ. Dari atas itu saya turun, terus pas di pasar saya ngeliat ada Mang Usup di pasar dan dia lagi ngijitin seorang bos kembang. Bos kembang itu ya bos atau ini ya yang punya gerai roncean. Itu orang Sunda namanya Bos Rusdi, orangnya gemuk. Masih ingat ya? Iya. Masih ada sekarang. Kurang tahu, saya udah lama juga. Oh iya. Kalau Rusdi ini mah ada. Masih yang ada. aja itu panjang. Rusdi yang lain masih ada. Rusdi yang lain ada. Rusdi yang itu saya kurang tahu juga. Iya, orangnya gemuk itu lagi mijitin Bos Rusdi. Akhirnya saya, orangnya lagi ngurutin, berarti kan ke masjid masih lama. Akhirnya saya nyamperin bro waktu itu, Mang, lagi ngurutin. Dia cuma nengok bro, terus ngasih kode kayak gitu. Seakan-akan dia bilang naik aja. Naik duluan. Nah, kalau ndak salah waktu itu HP yang apa ya saya punya 3310 apa 15 Nokia. Saya tuh nelpon ke situ ndak bisa ke Wahri kayaknya. Nah Wahri itu ketika saya telepon bilang, "Nah, kamu mau kemana?" Saya tungguin Mang Usup. Oh, Mang Usup yang itu, dia juga kenal. Tungguin di mana? Di masjid. Masjid apaan, orangnya di sini, katanya begitu, bro. Kata tadi. Iya, orangnya di sini. Serius. Ini orangnya sama saya di sini, katanya. Serius, orangnya di sana, orangnya juga. Saya mau ketemunya di masjid, orangnya lagi mijitin. Bos itu kembang, Bos Rusdi. Saya pikir mengada-ada kan, tapi di teleponnya itu saya mendengar suaranya ada di situ memang. Lagi ngobrol canda-canda. Kan orangnya itu ya bisa bercandaan sama siapa aja. Nggak milih-milih orang. Ini cerita ini saya pernah bawakan di ngobrol atau enggak ya di channel dulu, tapi bukan diri saya, dengan diri orang lain. Saya lupa. Tapi saya nggak tahu pengen ngobrolin ini karena mumpung ada Om Jalu yang jadi saksi waktu itu ya, bro. Kita menjalani itu bersama. Kemudian saya tuh karena tadi ya gamang mau naik ke atas apa enggak, tapi ini orangnya juga nyuruh, berarti kan sebentar lagi mau ke atas. Iya, selesai dia juga mau ke atas. Nah ke atasnya jam 12 itu mau ngapain, saya nggak mikir kemana-mana. Yang jelas saya pengen diajak ke masjid itu adalah tempat yang baik. Masjid itu adalah tempat yang baik, dan pertemuan pertama itu saya anggap kata-katanya baik dan menyentuh hati saya. Akhirnya ya wis, saya kuatin diri, mulai melangkah ke bangunan samping itu dulu yang lantai bawahnya. Itu kan ketika malam hari otomatis ruko-ruko yang di bawah koridornya itu kan sepi dan gelap sekali itu, bro. Iya. Nah, beberapa kali ada mungkin pemulung atau gelandangan yang memang tidur beralaskan
ini kardus. Saya harus menghindari kaki-kakinya, kadang-kadang kesenggol, mereka marah, terus saya minta maaf. Kemudian ini jalan naiknya mana ya tangganya? Saya naik tangga 1, tak, sampai ke lantai 2. Nah ketika di lantai 2 itu, saya itu melihat ada seorang yang berdiri di tangga bro, tapi arahnya membelakangi, jadi hampir sampai mau ke naik lantai 3. Iya mau naik ke sana, berarti di tangga kedua ya, berarti 1 lantai sudah naik, terus mau naik ke lantai berikutnya. Itu ada seorang yang berdiri di tangga, dan di situ ada lampu bro, ada lampu cuman nggak terang, namun dari pakaiannya ini saya kenal ini adalah satpam pasar. Ya, satpam pasar Pak Asnan iya kalau nggak salah namanya Pak Asnan ya. Asnan orang Cirebon. Galak itu bro orangnya. Oh galak banget, saya pernah dibentak-bentak Oh iya bro, itu di masjid saya malah. Itu galak banget orangnya. Kemudian saya, karena dia itu nyumpel, meskipun ya kalau misalnya 2 orang ya masih ini kan masih bisa lewat, tapi karena memang dia seakan-akan nungguin atau menghalangi supaya saya jangan naik, meskipun dia nggak ngadep ke bawah, nggak ngadep ke saya. Nggak boleh naik, nggak boleh ke masjid malam tuh nggak boleh ya. Iya, tapi kalau bilang disuruh mangusut boleh. Makanya kan saya pernah sama waktu itu saya suruh ngomong ke masjid, ya nanti datang ke masjid malam, ya itu pulang dagang saya kan, saya ngampir dulu ke masjid. Nah ke masjid itu saya tahu warga satpam Pak Asnan nih pasti nggak boleh. Saya bilang begitu sama mama, maksud saya nggak boleh menghadap pada Pak Asnan, saya bilang begitu kan. Kata Bang Maksud, bilang aja suruh saya. Kata Bang Maksud begitu, bilang aja suruh saya, pasti boleh. Bener bro, sama itu di tangga. Iya. Dia dinungguin, memang orang-orang nggak boleh masuk. Iya. Kalau saya bilang saya disuruh Bang Maksud, oh suruh Bang Maksud, boleh masuk. Kayak saya orang kok ngadepnya ke sini kayak kalau mau ngadang. Dan saya kalau saat itu kan tahu sendiri, gak ada orang yang kuat waktu itu. Yang kuat itu adalah keberanian. Iya. Ujungnya mau masuk rumah sakit kayak mau apa, yang jelas nyali harus ada kan. Mental harus jadi. Udah hawer-hawer antas malang-malang putung. Saya mau naik, kenapa situ ngalangin. Dan dari beberapa kisah dia itu sering tadi marah-marah, sering bahkan tangannya dengan mudah bisa melayangkan bogem mentah. Sangat mudah sekali. Akhirnya saya niatannya ke atas, ya karena dia nggak bergeser, saya ikut pakai 1 tangga, anak tangga demi anak tangga, sampai mungkin jangkauannya ya kalau dia loncat saya kenal lah. Terus saya tetap naik lagi 1 langkah lagi. Misi Pak, saya bilang. Misi bang, mana lo? Digituin. Mau ke atas bang, atas mana? Tapi nggak ngadep. Ke masjid, nggak, katanya begitu bro. Oh nggak boleh bang, nggak, turun dong. Tapi nggak ngomong alasannya apa. Orang ngasih alasan, bayar upeti dulu atau kopi dulu atau apa enggak bro. Oh keren ngomong tegas begitu kan. Tapi saya penting bang, saya penting bang. Agak tadi begitu. Orang mana yang mau kesini kayak? Akhirnya karena saya memaksa, saya tetap naik. Kalau misalnya duel saat itu di situ gak apa-apa di tangga. Masa sama orang tua saya kalah. Ya kan. Itu kalau adu kanuragan mungkin di situ akan ada percikan bunga api yang luar biasa dan iya, dan pasar itu akan kebakaran. Bisa jadi tangga pasar hancur sebelah. Bisa, ilmu terumbu karang yang akan saya lemparkan mungkin akan membuat tembok-tembok itu jebol. Begitu juga ilmunya, mungkin seperti itu kan. Artinya itu siap dengan segala kemungkinan karena hati saya terpanggil dan harus begitu kan. Kemudian itu tegang banget, suasana itu tegang, nggak ada orang satu pun sih yang lewat ya. Gelap lagi, gelap itu ada lampu tapi sedikit, entah lampu dari atasnya lagi itu kayak kalau film itu The Raid ya,
film yang berantem di situ. Di tangga-tangga. Di tangga-tangga seperti itu. Sebentar lagi itu kami langsung kayak gitu bro, hampir mungkin. Terus dia tahu balik badan, pasang wajah garangnya, diperhatiin dari atas ke bawah. Wah bukan jaluk, boleh. Diperhatiin dari atas ke bawah. Lo katanya begitu. Ya mungkin nggak kenal sama saya, karena saya nggak terkenal sih ya bro. Tapi kan paham itu anak pasar. Iya, pasar. Ngapain? Mau ke masjid bang. Ngapain? Ke masjid ya mau sholat, saya bilang. Jawaban yang tepat kan mau sholat. Iya. Ini hari sholat malam bang. Sholat pagi aja lu gak sholat malam. Iya betul, logikanya gampang ya. Iya, kata dia sholat pagi aja gak sholat pagi berarti sholat subuh kali ya. Sholat pagi aja lu gak sholat, apalagi sholat malam. Saya jawab lagi, emang abang sholat? Kagak. Tapi nggak berani bro ngomong kayak gitu. Saya senengnya menghindari pertempuran aslinya. Tapi kalau sudah kepalang tanggung, ya pantang lari, ya kan? Iya. Kecuali memang nggak memungkinkan. Ya, saat itu kita bang harus begitu. Iya. Nggak bisa ngeles. Makanya kan, akhirnya saya bilang, kamu mau ngapain malam-malam? Saya mau sholat, bilang mau sholat. Enggak, katanya. Kan masih buat sholat bang. Lu mau ngapain lu? Katanya ke atas tumben-tumbenan. Nah itu saya akhirnya buka paspor. Saya bilang, saya suruh masuk, suruh naik. Oh, bilang dari tadi kek, katanya seperti itu. Jadi berantem bro. Padahal kalau dulu itu arogansinya anak muda ya, kita kan perlu validasi, ya kan? Setiap ada pertempuran, setiap ada jajahan baru, ada power yang ini kan. Oh ini lawan itu. Nah ini nggak jadi berantem. Udah naik aja sana. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bilang dari tadi kek. Ada rokok nggak lu? Ada rokok nggak lu? Ada. Cuman Samsul tinggal berapa batang. Kok minta atu dong? Minta atu sulit bro. Dinyalain. Baik-baik sono. Daripada tidur yang lain. Udah. Naik tuh. Saya ketemu lantai 3. Satu lagi. Lantai 4. Di lantai 3 itu bangunannya ya kayak bangunan pasar banyak, tapi ruko-rukonya nggak penuh sih bro ya. Ya ruko-ruko tertutup semua. Tutup semuanya, jadi itu gelap sekali dan ya pandangan itu cuman jaraknya sedikit lah. Kita ngandalin lampu dari mana sih? Nah ketika saya itu menemukan tangga berikutnya, di situ ada yang ngadang lagi bro. Istrinya? Pasnan. Tahu aja. Bukan istrinya Pasnan. Pasnan lagi. Serius, Pasnan lagi. Bang Asnan saya manggilnya Bang Satpam itu. Tapi umurnya kan udah tua ya. Tua. Saat itu tapi masih kekar. 60-an atau 55 tahun. Kumisnya. Saya kan bingung bro. Di tempat dan berdirinya itu sama persis. Kayak di tangga nomor 2. Saat ini kan aneh bro. Nah, tadi udah dilewatin, nggak mungkin dia itu ada di situ, dia itu di bawah. Seragamnya sama, seragam baju hitam itu kan. Iya, satpam. Kalau seragam malam lah. Seragam malam. Satpam. Iya, belakangnya tulisannya S, satpam. Saya langsung yang tadi di bawah itu rada tegang, takutnya ada clash. Yang keduanya itu ini tegang tapi tegang arah yang beda, karena saya nggak melebih-lebihkan ya. Saya kadang dulu waktu kemalaman pulang latihan bola atau misalnya lagi di tempat-tempat sepi, ikut harus ke sawah malam-malam hari. Kalau misalnya taruhlah bertemu dengan sosok-sosok astral, entah langsung atau cuman bayangan, itu rasa di badan itu nggak enak. Ada mungkin mual, ada merinding, ada bau-bau yang aneh-aneh. Benturan energi lah. Benturan energi, ya mau ngomong gitu susah banget. Malu mau ngomong benturan energi bro. Iya. Takut ada bocah kemarin aja ngomong benturan energi. Kemudian saya itu berhenti di pas belum naik anak tangga. Cuman saya ngeliat ke atas itu merasakan yang seperti itu.
dia nggak bergeming, dan itu Asnan, benar-benar Bang Asnan dengan pakaian yang sama. Akhirnya ini kan rada mencurigakan, apalagi saat yang dirasakan itu seperti ini. Saya bilang, Bang, kok sampai udah ada di tangga ini lagi? Kok udah sampai sini? Gak ngomong, gak apa. Oh, diem aja. Harusnya saya di situasi kayak gitu masih berpikir logis, bro. Tadi itu rokok Samsu udah dinyalain. Harusnya dia lagi ngerokok ya? Harus rokok. Apa buat besok ya, bro? Di sarapan. Matiin dulu buat besok. Nah, itu kok dia nggak ngerokok, terus berdirinya itu, kalau tadi itu ada ke pinggir, tapi di tengah persis, nyumpel di tengah persis. Oh, bukan malang trik, bukan? Bukan, itu biasa, berdiri biasa, kan ngadep yang belakangi. Terus, Bang, kok sampean di situ lagi, bukannya sampean di bawah? Dia diam aja. Nah, itu lebih gelap dari yang di bawah tangga tadi, karena di situ nggak ada lampu, cuma ada ya semacam entah pendar-pendar lampu dari gedung sebelah. Luar tuh tinggi-tinggi ya. Apa pas lagi ada lampu tembak atau apa? Saya bilang, Bang, ini Bang Hasan bukan nih? Saya bilang, sambil saya juga udah mulai branding gak jelas, bro. Kira, maaf ya, saya mau naik situ boleh atau enggak? Saya mau naik. Saya akhirnya melangkahkan kaki itu ke anak tangga yang paling bawah. Tak, dia tuh kayak gini, bro. Krek. Mesti mulai merinding deh. Mulai kayak gini, bro. Krek. Jadi badannya kayak getar, bukan goyang, gimana sih ya? Ada reaksi, nggak ngomong. Akhirnya kan melihat seperti itu, saya juga deg-deg merinding banget saya, bro. Akhirnya naik lagi satu lagi. Naik tangga itu benar-benar saya pegangan pinggiran tembok itu. Iya. Yakin ini yang saya ada, ini bukan Asnan, tapi penampilannya itu Asnan persis. Saya naik lagi satu kali, anak tangga lagi, dan ke atas. Oh, kayak gitu suaranya, bro. Bersuara itu. Bersuara, tapi suaranya kayak gitu. Tangannya gini, plak. Tangannya itu buka. Tapi kayak diarahkan ke saya, seolah-olah jangan kayak gitu. Semakin saya ngeri, tapi saya semakin, kan keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, bro. Betul. Tapi bagaimana? Masih ada setengah-setengah. Iya, bagaimana kita mengatasi ketakutan kita? Iya. Keberanian sejati kan begitu. Ketika saya mengatasi ketakutan saya tadi, saya justru timbul keberanian lagi. Jadi keberanian lagi. Saya naik lagi 1, 2, 3 anak tangga sampai deket lah sama dia. Langsung seperti itu dan naik, bro. Dia itu bukan menghampiri saya, naik, tapi jalannya seperti apa ya? Kayak di tari Bali itu barong atau leaknya itu tak kayak gitu jalannya. Jadi agak ngangkang. Terus tangannya begini, cuk atas, ke atas pas di lantai 4 berarti itu lantai 3 ya, lantai 4 itu pas di atas. Yang saya lihat ketika naik ke atas itu wujudnya sudah berubah jadi Mang Udin bukan Mang itu lagi, Mang Ujo. Mang Udin. Oh itu yung iya, ternyata Mang Udin ya kamu ya. Iya, saya gini nyamar jadi Bang Asnan, katanya seperti itu. Enggak, tegang banget, bro, aslinya, bro. Saya kira jadi Bang Udin. Iya, terus naik itu kan dari jalannya, saya pikir bakal balik badan ke saya. Itu kan naik ke atas, tapi jalannya itu seperti itu. Dok. Itu pasti. Berarti ujung tangga itu, dia balik badan, pandangannya itu ke bawah ke saya. Itu yang nampak bukan Bang Asnan lagi, bukan. Udah ganti mukanya? Ganti, bukan mukanya lagi, semuanya full body itu. Bukan, udah ganti wujud, bukan manusia. Yang jelas dia itu kalau sekarang lebih, saya bilang kayak penampakan Bathara Karang.
yang orang kenal PK iya. Bunda Kandung. Iya, apa tadi panjangannya? Bunda Kandung. Bunda Kandung. Iya. Anak STM Jakarta ya, Bunda Kandung. Matanya merah semua, mata merah, terus ini kukunya udah panjangnya udah kayak apa gitu kan. Cuman dia kayak seperti kayak di tarian di Bali. Seperti kayak di tarian di Bali mirip begini terus. Tapi dari tingkahnya itu dia ada penolakan, jangan menghalang-halangi, seolah-olah begitu. Jangan kesini lo, ngapain lo kesini, jangan kemari. Orang pasar aja lo ngapain? Lo pasar, iya ngapain? Lo tukang kembang aja. Di sini buat tukang tasbih. Iyalah. Mungkin dia kan tukang tasbih. Iya tukang tasbih. Di sini mah bukan tempat lo tong, begitu mungkin ya. Aduh. Saya saat itu ya gimana rasanya pemuda, lagian kalau udah sosok itu sedikit banyak itu saya pernah lihat tapi dipoto yang kecil gini kan, kecil ya. Terus ada cerita-cerita orang, cuman nggak pernah lihat langsung kan, itu langsung seperti itu. Rasanya udah kayak apa. Ini hampir saya turun ke bawah lagi, hampir saya turun ke bawah. Namun belum juga saya balik badan, rasa-rasanya ada yang ngomong, jangan takut. Suaranya siapa bro? Suaranya Mang Usu. Oh, bukan Mang Udin juga ya? Bukan. Dan Mang Udin udah tidur. Iya, jangan takut katanya. Nah, saya langsung percaya dan saya kayaknya, jangan takut. Saya nggak takut. Saya joget bareng akhirnya sama itu. Ya enggak bro, saya tegang juga, nggak takut kan bukan berarti nggak boleh tegang dong. Sah saja. Itu kan sama-sama depannya T, tapi kan jurusannya beda. Tegal Tapanuli beda, T depan. Itu dia kayak gitu, saya udah dekat bro, Saya cuma pegangan tembok dengan benturan energi yang ada di situ dengan makhluk yang seperti itu, dan suaranya nggak jelas itu ngomong apa, kayak ada bahasa tapi bukan bahasa kita lah. Bahasanya Bali. Bahasanya bahasa Bali. Ya nggak tahu bahasa Bali ya sih. Ini kebeli deh, itu kan nggak paham. Ya kan, itu kan banyak aksennya itu beda. Kalau ini bahasanya nggak jelas, kemudian saya itu akhirnya ngomong gini, jangan halangi saya. Tapi marahnya kita dulu kan tetap pakai bahasa Jakarta ya, betul. Jangan halangin gue lu, kayak gitu bro. Kita di Jakarta saat itu. Kan keras, minggir lu gitu kan. Saya bilang kayak gitu, terus minggir lu. Saya ngasih pressure ke makhluk itu, tapi di dalam hati ciut juga sebenarnya bro. Ntar kalau nggak minggir gimana? Nah terus tahu gini gitu bro. Jadi apa ya, yang tadinya dia kayak congkak nari-nari gitu, dia kayak munduk-munduk gitu, minggir ke arah pinggir itu. Dan anehnya lagi, ini ke tembok tembus bro, tembus nggak hilang, mipil pelan-pelan tembok tuh, pelan-pelan masuk ke tembok pelan-pelan, tapi nyala matanya masih ada. Itu masih ngeri bro kayak gitu. Yalah, jadi gambar. Jadi kita paginya saya lihat foto. Ternyata foto. Serem banget tuh kayak gitu ya. Terus udah naik, ada suara kayak gitu lagi, langsung ngomong begitu. Dan naik, saya naik kan bro, dan ini makin hilang yang bias di tembok itu, matanya itu makin pudar tuh nggak ada. Hawanya itu belum kembali normal. Cuman saya udah hampir itu lantai 4. Kemudian setelah saya naik itu kan di depan ada pegangan kayak teralis besi. Tembok sampai setengah badan. Terus di atasnya ada besinya. Baru kalau kita jalan ke kanan, nanti pintu masuknya masjid. Itu kayak gitu ya. Terus saya berdiri di situ karena saya penasaran. Tadi ada suaranya Mang Usu yang di belakang saya yang nguatin untuk saya tetap harus ke masjid. Kemudian saya kan tadi tahu kalau Mang Usu berada di bawah lagi ngurut. Saya lihat masih ada bro, lagi ngurut. Aduh, dia masih ngurut. Tadi suara yang di belakang, apa dia tahu lagi ngurut, apa Mang Usu yang tadi masih di turunan pasar? Bingung, saya mulai bingung kan.
Nah kemudian karena memang saya memanggil mau naik itu kan nggak dengeran tinggi. Akhirnya masjid adalah tempat yang baik untuk berlindung dan untuk iktikaf. Asik. Saya sudah kebayang sih, masih ingat tadi sosok yang merah yang menyeramkan tadi kan, dan kayak energi ini badan itu benar-benar lemas. Setelah itu lemas, kemudian saya jalan ke sana ya, ke arah kanan, belok kanan itu ada ruang segini lah, tapi kesananya kan udah jatuh kalau bisa loncat ya. Terus ada pintu terbuka sedikit, pintu masjid itu terbuka sedikit, dan saya yang paling kaget di pintu tersebut ada sepatunya Mang Usu. Kan pakai sepatu terus bro. Iya betul, nggak pernah pakai sendal dia. Seperti sepatu entah merek Ters atau Adidas atau apa, yang jelas dia pakai sepatu olahraga. Sepatu cat warna putih. Selalu pakai sepatu cat dia. Sepatu cat warna putih. Putih warna krem. Iya, itu kok ada sepatunya Mang Usu. Saya bilang, nggak mungkin Mang Usu, kan ada di bawah lagi ngurut. Ya karena saya tadi ya, antara tadi aja ada Mang siapa yang satpam itu, Pak Asnan, taunya Pak Asnan palsu. Jangan-jangan ini sepatu palsu juga. Saya pegang sepatunya, ternyata dohir itu sepasang, dan otomatis saya pegang sepatu tersebut, saya nunduk di masjid sana. Emang lampunya udah digelapin, cuman ada lampu kecil apa gitu terang. Itu paling depan lampu paling kecil, paling depan itu yaitu di ada saka tiang. Itu saya lihat samar-samar di sana karena agak gelap, itu dari bentuk tubuhnya itu ada orang lagi bersila, yang lain itu berteletakan mungkin pada tidur di pinggir-pinggir itu wujudnya itu Mang Usu yang lagi iktikaf lah, lagi apa sila itu di masjid, di dalam masjid. Saya kan bingung bro, pas saya tamat-tamatin gitu kan, saya perhatiin bener-bener penampakannya ya Mang Usu, dan ini sepatunya juga asli. Nah itu akhirnya saya kan balik lagi lihat ke bawah, pastikan di bawah apa sudah naik, apa saya lagi stres nih malam ini. Saya kan nggak kena apa-apa, kena minuman nggak kena apa. Nah terus saya lihat ke bawah, masih ada lagi ngurut. Bingung saya langsung, saat itu saya bingung, dan tetap aja saya harus tetap masuk, peluk salam kan, bismillah saya masuk, dan yang yang pada tiduran pada bangun bro, tapi pelan kayak dia, mereka itu ada apa mungkin, tapi saya belum bisa melihatkan wajah satu-satunya mereka. Yang jelas mereka itu mulai yang tiduran itu, yang saya mendengar ada beberapa orang yang mendengkur juga, langsung bangun untuk duduk atau minggir beringsut lah gitu ya. Terus saya juga belum wudhu belum apa, jadi apa ya, improvisasi atau saya sholat lah. Saya ke situ, saya cuma pengen memastikan saya diundang ke masjid mau ada apa. Kemudian di situ ada seseorang yang nunggu saya. Pas makin dekat saya melangkah, itu wajah-wajahnya seorang orang yang Mang Usu itu yang di dalam masjid. Nah itu yang di bawah yang urut siapa, terus yang di sana yang di turunan pasar sama teman kita itu siapa. Akhirnya kan saya senggol sengaja, itu mau sholatnya itu sengaja buat nyerempet dia. Saya pastiin kalau misalnya ngepost berarti bukan, ya tahu sukmanya itu bisa berapa atau apa gitu kan. Dohir bro ya, artinya dipegang tuh berasa, dipegang fisik lah itu, kaki saya berasa. Kemudian dia bilang gini, wudhu dulu. Ngerti bro, saya mau pura-pura sholat, wudhu dulu. Wudhunya di mana Mang? Tuh, nah, saya wudhu bro, saya wudhu, sholat lagi ke situ ya, masih ada yang sholat sudah sekian lama ya. Saya sholat itu mungkin di tahun tersebut ya yang paling membekas, yang paling saya sampai nangis lah baca ayat demi ayat, dan agak lama sholatnya. Tapi saya pas lagi habis wudhu, orang-orang itu pada kemana ya, tiduran, sepi, cuman berdua doang bro di dalam itu, dan suasana yang agak gelap itu. Setelah saya sholat itu saya salaman, ya orang, benar-benar orang. Nah kemudian setelah itu saya nanya kan, Mang kan lagi ngurut di bawah,
Iya. Terus kata teman saya, lagi dia diturunan, lagi ngobrol-ngobrol. Iya katanya. Sudah katanya, kamu duduk sini, paham apa yang harus dilakukan katanya. Nggak tahu, saya bilang. Ya sudah ketemu. Saya dapat amanah buat benerin kamu. Mulai sekarang semuanya dimulai. Katanya. Saya nggak ngerti dimulai apa. Nanti besok dengan namanya waktu perjalanan, kamu ketemu jati dirimu sendiri dan ketemu sosok. Kalau sekarang itu A1-nya Jawa, katanya seperti itu, bro. Walau alam saya nggak paham, bro, A1-nya Jawa. Nah, ini kata-kata yang keren, tapi enggak buat saya, yang lebih logis gitu loh. Kemudian yang jelas saya suka pertemuan ini, dan saya akhirnya ke masjid lagi, dan saya pengen benar ada orang yang bisa ngomong, terus saya kemudian mendengarkan gitu loh. Akhirnya sudah duduk sini, tuh lihat orang-orang banyak, tahunya ada, bro, orang-orang itu. Jadi sekitar saya itu ada mau 6 orang itu di sudut-sudut masjid. Ternyata ada, tapi karena mungkin gelap, dia itu entah menepi, duduk atau baringan nggak kelihatan. Tapi setelah saya itu ngobrol sedikit sama musuh itu, mereka tuh mendekat ke arah kita. Itu bentuknya aneh-aneh. Orang itu bentuknya aneh-aneh, tapi iya ada yang dengklang kakinya itu. Kayak semuanya tuh nggak ada yang sempurna, bro. Nggak ada yang komplit. Giliran lagi badannya gede tinggi, full tato, semua full tato. Saya di sini kan kayaknya masjid, terus kayaknya nggak pernah orang-orang ini saya yang lihat di bawah, otomatis kan turun, bro. Ada yang tangannya itu panjang, hampir kayak apa aja, kayak simpanse, jadi lebih dengkul. Tangannya itu lebih dengkul tangannya. Itu mendekat ke arah kita, duduk muter. Ada tamu, katanya ngomong seperti itu. Salah satu mungkin pembicaranya lah. Moderator. Ada tamu. Nah, kemudian mereka itu, saya bilang, saya lihat mereka megang apa di gelap malam kayak gitu ya, di suasana masjid yang gelap itu. Mereka tuh megang sesuatu tangannya itu, tapi ada yang kayak nyala tapi enggak, gimana sih. Terus akhirnya si Mausub sendiri ngeluarin juga dari sakunya dikeluarin Mausub itu tasbih ternyata. Tasbih, saya kira batu. Tasbih, bro, dan tasbihnya itu dia dikeluarin. Lah, itu maksud saya, kata yang ternyata yang lain itu mendekat lagi, pegang tasbih semua, bro. Pegang tasbih semua, terus minta tukeran sama tasbihnya Mausub. Karena entah ya, dari pandangan saya dan yang lain itu, Mas, katanya ke saya, bagus banget tasbihnya. Itu nyala, bro, di malam itu. Kayu, tapi nyala. Gimana kayu apa dari mana, saya nggak ngerti deh. Apa trik sulap atau apa, saya nggak berpikir begitu. Yang jelas energi saat itu tuh aneh, dibilang ngeri-ngeri, tapi adanya ketakjuban. Karena ini yang di samping saya juga, di pasar di bawah juga ada, katanya di pasar di atas juga ada. Sementara yang mendekat ke saya ini saya nggak kenal, tapi ada yang kakinya cuma satu, ada yang tangannya panjang, ada yang, kan aneh, bro, tapi megang tasbih. Itu muter, akhirnya itu minta aja, katanya saya minta si tasbih itu, tasbih dipinta ke saya, saya suruh minta tasbih. Saya nggak pantas, saya bilang kayak gitu. Ya wis nggak apa-apa. Itu mau ngomong kayak gitu, bubar lagi pada jalan, tapi kayak nyebar ke penjuru semuanya gitu loh, seret ke sana, hening lagi suasananya. Dan saya kembali melihat ada beberapa mungkin orang yang mungkin dagang di bawah atau tidur, tapi orang beda lagi tidur, ada tasnya, ada apa komplit. Tuh akhirnya ya sudah, kamu turun
cari ibu kamu, katanya begitu amanahnya. Dan ini cerita nggak panjang kesananya ya, tapi dari titik balik saat itu saya mulai mencari ibu saya, kemudian tahun berikutnya papa, kemudian ya saya turun lagi ke Kebo balik kandang ya, sampai ke Tegal. Sekarang situ juga balik ke Tegal. Dan disinilah apa yang diomongin sama beliau dulu, saya ketemu macam-macam orang yang kebanyakan horor semuanya, entah dari aliran apa aja, yang kebanyakan tidak sengaja ya mesti ketemu ngomongnya horor. Dia seorang yang kuat, seorang yang punya macam-macam hal lah itu. Dan kemudian saya hanya jadi pencerita horor saat ini. Ya bukan siapa-siapa, tapi pengalaman itu luar biasa, dan ya banyak hal yang nggak mungkin diceritakan tapi membekas. Dan saya berterima kasih sekali Allah Gusti Allah Ta'ala itu menurunkan beliau yang kemudian bisa tadi menyentuh untuk bisa kembali saat ke jalan itu yang benar, ke jalan yang lurus. Ya, Al-Fatihah buat Bang Usu. Dan saya juga dapat cerita bukan dari situ aja ya Bang, dari kawan. Katanya ini yang di dekat rumah kan ada seorang tua yang dulunya okem juga di Jakarta sana, di bilangan Pasar Rumput mungkin. Aki-aki sampai meninggalnya itu susah karena punya pegangan itu banyak banget, dan itu yang lepasin katanya Mang Usu. Iya, orang dari sini langsung ke tempat saya kok. Oh, ke sana. Iya, ke tempat saya, ke tempat dagangan saya, langsung ngomong. Ya, kemarin saya dari sana katanya. Dari sini maksudnya, dari kampung. Dari kampung. Terus, emang ngapain Mang? Saya tanya. Ke rumahnya Pak ini katanya. Oh ya, itu masih saudara sama saya, masih saudara jauh. Saya bilang, kalau saya manggilnya Kiai, saya bilang gitu kan. Karena emang saudara masih sepupu-sepupuan sama kakek nenek saya, masih satu bulut, saya bilang. Ya, itu kemarin katanya ininya susah, mau meninggal tapi susah. Terus gimana Bang? Ya udah ditanganin juga. Saya tanya lagi bro, terus kira-kira kapan Bang? Tanya gitu. Kapan apanya? Nokat? Iya. Dia bilang apa? Paling lama hari Selasa. Paling lama Selasa. Hari Selasa beneran. Itu ambilnya paling lamanya. Paling lama hari Selasa. Kadang-kadang kayak gitu bukan apa bahasanya itu, bukan dulu kersa sih, bukan, cuman ngelihat dari tingkat, karena pengalaman sering menghadapi orang sakaratul maut, kadang-kadang begitu. Ini sudah ngorok, ini napasnya udah begini, ada apa? Itu dia seperti itu. Bukan berarti udah tahu bahkan bukan. Iya. Saya akhirnya tahu pernah ke kampung saya juga, saya nggak ngerti, cuman pernah. Ternyata saya nggak tahu perjalanan hidup ya. Kemudian saya pindah dari kota satu ke kota yang lain, yang dulunya ke Jakarta saya terus ngetan dari Semarang, Jogja, Cepu, sono mentok. Kemudian balik lagi ke sini, saya dengar dari teman lagi katanya sudah nggak ada ya, sudah meninggal. Sudah cukup lama sekali, berapa? Iya. Saya juga ini cerita nggak tahu ini malam Jumat, saya pengen ya yuk ngobrol sama Mas Jarod tadi, cerita masa lalu aja wis sekedap gitu kan, berbagi kisah masa lalu itu aja sih ya bro ya. Iya. Sebenarnya ada cerita yang lain tapi entah kenapa pengennya ngobrol aja dulu. Seperti pengen mengobati rasa kangen kayak. Iya, mengobati rasa kangen. Dan ini mumpung hari Jumat, tadi habis tahlil juga, terus ya hari baik lah, di pertempatan dengan ini Wulan Suro ya. Nah itu aja wis teman-teman, semoga kisah tadi nanti perpanjangannya itu sosok-sosok yang seperti tadi mata merah itu ternyata kemarian itu banyak sekali,
dan itu stratanya itu dari yang grade ini tuh banyak. Oh, grade-nya lain-lain. Iya, A, grade B, grade C gitu ya. Sering ketemu, sering ya nge-clash itu dulu ya tanpa sengaja lah. Ya, seperti itu ya. Oke, itu aja cerita kami hari ini, malam ini. Semoga bisa menghibur ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya cerita berbagi ya. Tadi pemuda itu ya saya sendiri begitu loh. Kisah masa lalu. Kita masa lalu. Semoga bisa menghibur dan mohon maaf bila cerita hari ini kurang berkesan atau banyak kata-kata yang kurang berkesan juga ya, kurang baik yang keluar dari kita. Kita mohon maaf sebesar-besarnya dan insya Allah jumpa lagi besok hari di AHS dengan cerita yang berbeda. Kami undur diri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.